Oke, Kak Uci, Kak Frisly, jadi emang lokasi pada malam hari ini tuh berlokasi di daerah Bekasi yang emang mempunyai mitos cukup dikenal di masyarakat sekitar gitu. Ya katanya tempat ini. kalau nggak salah aku dengar-dengar kayak tempat pembuangan jin ya. Iya benar, terus Kok juga bisa ada ya? dua sosok yang dikenal banget, itu tuh sosok wanita berbaju merah sama sosok siluman ular katanya. Cuma jujur, Allah. aku pribadi tuh masih belum tahu di mana lokasi persisnya. Mungkin kita tanya ke Iya warga deh, kita sekitar tanya dulu aja ya. kali ya. Yuk, yuk, yuk. Permisi, selamat malam Pak. Ya, Assalamualaikum. halo Mas. Ya, Pak, Bapak tahu nggak sih Pak, tempat yang punya mitos itu udah dikenal banget sama warga sekitar, Rumah Mitos. Pohon. Terus apa? Rumah pohon? Iya. Wah, saya kurang paham loh itu Mas. Soalnya saya jualan di sini masih baru. Kayaknya Mas ini udah lama ya? Coba tanya Mas ini aja. Terus, Iya, Permisi, Mas. permisi Mas, selamat malam. Mas tahu nggak Mas, tempat Rumah Pohon Mas yang katanya emang punya mitos cukup dikenal sama masyarakat sekitar? Oh di sini. Oh ternyata udah deket ya. Boleh minta tolong anterin Mas? Kasih ya Mas ya. Sebelumnya. Di sebelah mana Mas? Oh, ini gerbangnya Mas. oke, Mas sebelumnya saya mau ngucapin makasih ya udah mau nganterin kita, tapi benar nih Mas nggak Benar, mau saya kagak- nemenin kita ke dalam? Kagak mau dah gua ke belakang mah. Saya juga pernah di tempat kerjaan pernah diganggu Serius Pak? Iya. Duh Faresti gimana Makanya dong? saya cuma nganterin sampai depan gerbang aja, maaf. Pak kalau boleh tahu ini udah berapa lama sih sepinya? Wah, udah hampir 10 tahunan. Oh udah lama banget ya? Iya. Pantesan ya. Kita lihat dari sini aja udah merinding banget Iya. nih. Tapi makasih banyak ya Pak. makasih ya Pak. udah mau anterin Iya kita. makasih banyak Tapi ya maaf Pak ya, ya. saya kagak Iya. bisa nganter ke belakang ya. Oh ya udah. Terima kasih banyak ya Pak. Makasih banyak ya Pak ya Ya. udah ditemerin. Mungkin kita langsung masuk kali ya. Assalamualaikum, Sampurasun. Ditinggalkan terbengkalai selama lebih dari 10 tahun, Rumah Pohon yang dahulunya merupakan area wisata keluarga ini ternyata menyimpan kisah misteri yang belum terungkap. Kondisi yang tidak terawat menjadikannya tempat tersebut memiliki kesan angker dan horor. Penelusuran kali ini tim akan mencoba mengungkap kebenaran dari penyebab gangguan mistis yang dialami para warga sekitar yang katanya disebabkan oleh para penunggu astral di area tersebut. Jadi ada orang masuk tuh lewat jendela, jadi nembus kaca gitu. Cuman saya nggak ini, takut dia lari, makanya saya pura-pura ini aja, bohong itu mah bukan ini, saya bilang gitu. Ini bahkan di bagian ini aja ya sebenarnya. Ketika tadi kita masuk gerbang, kita tuh udah langsung disambut sama sosok yang memang menurut aku mereka mencari validasi atas keberadaannya. Kenapa aku bilang validasi? Karena dia itu tertarik banget sama bintang tamu kita. Aduh malam pantesan ini. aku merinding banget loh. Ini aja aku masih merinding loh. Iya. Dan kebetulan saat ini benar-benar persis di tengah jalan ini Fasya sedang ada sosok. Sebenarnya menurutku itu seperti orang berdiri Oh ya? tapi dipenuhi dengan badannya yang seperti berapi. Jadi aku nggak bisa lihat dengan jelas wajahnya, aku tidak bisa tahu kalau ini laki-laki atau perempuan. Tapi yang jelas, aku yakin bahwa keberadaan dari makhluk ini sudah benar-benar lama usianya. Tapi Kak Frisly ini sumpah ya, aku tuh dari awal masuk udah ngerasain panas banget. Apa karena sosok ini? Kayaknya ini akan menjadi sosok pertama yang nganterin kita ke titik-titik di mana aku ngerasa kalau tempat ini emang benar-benar punya cerita. Coba kita lebih ngedekat ke arah sana kali ya. Kamu sih oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bedain nggak dari tadi kita jalan ke sana sampai menuju di sini hawanya benar-benar berubah total. Iya. Jadi kalau tadi kakak bilang kakak udah ngerasa merinding dan Iya, ngerasa parah banget merindingnya. panas juga ya Fasya. Iya, aku ngerasa Tapi di panas. sini ngerasa dingin. Adem, Mau tahu kenapa? Kenapa? Kenapa ya Fres? Karena kita persis banget di bawah seperti ada lapisan garis. Tapi ini bukan gerbang, tapi ini merupakan lapisan garis yang memang mungkin ini relate sama pertanyaan kamu tadi Fasya. Bener nggak sih kalau masyarakat bilang ini adalah tempat di mana biasanya dilakukannya pembuangan jin? Karena di belakang sana rame banget.
Dan seolah-olah tempat ini bahkan kayaknya lebih rame pas masih aktif ya. Maksudnya kayak makhluknya jauh lebih banyak daripada aktivitas manusia. Coba kita benar-benar dekat ke arah sana. Merasakan energi astral lainnya, Frisly pun mencoba mencari tahu keberadaan sosok yang mengganggu dan mengajak kami untuk mendekati area tersebut. Tepat di sini Fasya, ada sosok perempuan yang dari tadi mengamati kita. Dari mulai kita berjalan ke arah sini sampai kita ngobrol. Dan tadi kalau kakak nanya ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya kayak gimana? Rambutnya tuh bener-bener nutupin semua ke depan kayak gini. Aku nggak bisa lihat tangan sebelah kanannya karena ternyata kondisi tangan sebelah kanannya itu tidak ada. Jadi kalau sosok ini terbang, itu orang melihatnya jadi kayak kain lalu berbentuk menjadi daging. Dan ini kayaknya masuk akal ke masyarakat yang tadi sempat bilang ya Pak. Pada takut tadi ya? gitu ya yang yang nganterin kita ya, dia Iya, bilang tadi kalau Bapak pernah siapa ya? melihat ada sosok perempuan. yang ngeganggu di tempat kerjanya. Denger nggak? Iya, Barusan. ada suara-suara. Denger nggak? Ya, sebentar. Tapi Kak Frisly kan tadi bilang kalau mengaitkan sosok ini dengan gangguan yang dialami oleh Bapak yang mengantar kita sebelumnya ya. Apakah emang sosok ini yang mengganggu Bapak itu? Kenapa Kak? Enak. Kenapa Kak Uci? Panas tangan kaujinya. Aman Kak? Oh, tapi emang di sini panas lagi loh Kak Frisly. Jadi tadi Fasya, pas aku menirukan sosoknya dan melipat tangan aku, dia tuh kayak malah berusaha untuk nempelin badannya ngedeket ke aku. Dan itu kayaknya energi yang ditangkap sama Kauci. Jadi ngerasa nggak nyaman. mual banget, kayak enak banget di sini. Kayak tabrakan langsung energinya sama kita. Karena sebenarnya ternyata tanah di bawah ini punya cerita yang mungkin sampai saat ini masyarakat juga belum pernah dengar ceritanya. Ini nggak apa-apa ya kita turun sini ya? Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Itu bekas Ki. pohon pisang ya? Nih, tadi Kauci juga dengar kan ya kalau konon tempat ini sering kali disebut menjadi tempat pembuangan jin. Dah. Yang sebenarnya kalau ditarik mundur Fasya, jelas banget residu energi yang aktif di tanah ini. Karena memang dulunya bagian ini sebagian dari tanah di belakang kita saat ini area pemakaman. Karena sebenarnya daerah sini bagiannya seperti dulu itu ada bangsal untuk mayat pribumi yang bekerja dengan orang-orang Belanda. Itu kenapa sebenarnya Kak aku punya teman kecil namanya Marsha. Dan Marsha itu dari tadi udah keliling untuk berkomunikasi sama sosok-sosok lain yang mungkin nanti bakalan kita bahas. Tapi Tapi yang barusan nggak bisa dibahas karena dia nggak mau. iya, yang sosok itu sebenarnya malah kayak menutup itu Kak. Iya, tapi Kak Frisly balik lagi ke sosok cewek mungkin. Karena jujur aku masih penasaran banget sih. Karena menurut aku pribadi ya, sosok yang pertama kita temuin aja tuh udah cukup kuat loh menurut aku ya. Dengan dia bisa ngasih efek seperti itu ke Kak Uci. Apakah sosok itu emang sosok yang mengganggu Bapak yang tadi nganter kita itu? Kalau yang ngeganggu, aku lebih tertarik sama sosok perempuan yang duduk di atas pohon itu. Perempuan lagi? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pohon bercabang ini nggak akan bisa ditebang. Siapapun yang berusaha menebang atau berusaha untuk mungkin memindahkan atau dengan tujuan apapun ini nggak akan bisa. Karena di atas ini sudah menjadi tempat untuk teritorial dari makhluk yang usianya itu udah ratusan tahun. Sosok perempuan memang Fasya, tapi bedanya perempuannya itu bukan yang cantik, bukan yang biasa kita temuin pakai baju putih. Terus? Melainkan sosok ini sosok berkuku panjang dengan mata yang seperti ketarik ke samping. Bagian
mulutnya itu kayak ngeluarin apa ya? Tapi maaf ya, kok ini kayak bau ya? Iya. Kamu ngerasa nggak sih ini Itu bau? baunya Bau itu banget loh. ditimbulin sama cairan yang terus-terusan keluar dari mulut si sosok itu. Cairan apa? Air liur kah atau? Nggak tahu, tapi cairannya warnanya kayak merah, Aduh. marun hitam gitu Fasya. Ini beneran loh, bau banget. Oke. Terus Tunggu Fasya, dia ngasih tahu sesuatu. Kalau kamu mau komunikasi, kamu bisa komunikasi ke saya dan dengan cara baik-baik. iya Kak Frisly aja komunikasi baik-baik aja. Masih banyak orang yang percaya tentang keyakinan itu. Tapi tidak ada hubungannya kan dengan mereka yang sudah dimakamkan secara layak di sini. Sosok ini ngasih tahu setelah tempat ini dipercaya bahwa mereka memang mengganggu, kadang banyak orang yang sengaja datang ke sini untuk meminta-minta. Meminta-minta apa maksudnya? Astaga, minta-minta hal negatif kan? Iya, jadi kayak minta untuk dikasih mimpi, dapat gambaran Dapet nomor. Oh, alah. Sosok ini adalah sosok manipulatif. Kenapa aku bilang manipulatif? Karena sebenarnya ketika dia menyerupai, dia akan menyerupai sosok yang paling kuat di sini. Yaitu sosok perempuan yang berpakaian merah. Tapi jujur, aku belum bisa dapat informasi lebih. Cuma dapat gambaran. Dan sosok ini juga bilang kalau tidak ada hubungannya dengan mereka yang dimakamkan di tanah ini. Jadi orang yang udah dimakamkan secara layak itu nggak mengganggu, tidak ada meminta apapun, tapi justru kita yang usil. Karena kita meminta sehingga muncullah makhluk-makhluk lain yang ngerasa mereka itu kuat. Tapi Kak Frisly jujur aku mau nanya ini, sosok ini tuh ngeganggu gak sih? Kalau dibilang ngeganggu, aku yakin iya. Karena dia aja tuh tadi pas kita jalan-jalan di sana, kita ke sekitar sini, dia nggak ngasih unjuk wujudnya gitu. Dia kayak berusaha untuk nutupin itu Fasya. Tapi kenapa aku bilang dia bukan sosok yang terkuat? Karena notabene di tempat ini, setelah tempat ini dibangun menjadi tempat wisata, rumah kayu, Rumah pohon gitu-gitu ya. Iya, dengan banyaknya wisata-wisata yang sebenarnya itu sering banget didatengin sama anak kecil dengan keluarganya. Tempat ini lebih banyak dihuni sama makhluk-makhluk seperti anak kecil. Pertama waktu pas menjelang maghrib ada anak-anak 5, dikira saya anak biasa. Pas saya suruh pulang, dilihat mukanya rata gitu. Halo. Ini nggak apa-apa nih. Kau Ci, apa yang kakak rasain kalau di tempat ini? Sebenarnya nggak sepanas tadi sih. Tapi aku dengar suara kayak gitu ya. Dengar nggak sih? Kamu dengar nggak? Kenapa? Tapi di danau. Ya, itu biar Ada suara di danau ya barusan ya? gak apa-apa, itu biar bagian nanti aja. Tapi kalau dilihat itu, lihat deh, kelihatan nggak air danaunya? Ada sesuatu yang keluar gitu. Iya kayak Ada gerak gitu ya. gerakan, Kayak gerak gitu ya. Fasya, Ya. di belakang kamu Fasya, Ya. di belakang kamu di sini jujur banyak banget sosok seperti anak kecil, tapi mukanya itu absurd, nggak bisa digambarin karena mukanya itu nggak kayak anak kecil pada umumnya. Seperti sosok yang ini, dia berbadan kecil seperti anak kecil, memakai seperti gaun kecil yang mengembang, tapi maaf, kondisi wajahnya itu seperti melebar. Jadi melebar dengan mata satu itu nggak ada. Oh iya, aku tuh bawa boneka Marsha, aku boleh minta tolong nggak, Tim?
Apa, Kak? Ada suara. Dilempar. Sebentar ya. Mungkin kalau kamu mau bermain, aku bawa rumah yang mungkin bisa jadi tempat untuk kamu komunikasi dengan baik sama saya. Iya, aku mendengar suara dari belakang. Nggak apa-apa, karena mereka makin banyak dan mereka terus-terusan ngedeket ke arah kita. Aduh. Permisi. Assalamualaikum. Resi, itu nggak apa-apa, aman ditaruh di situ. Marsha bilang, Visi, tidak apa jika ada dari mereka yang ingin ikut dengan kita. Karena gangguannya pada semasa tempat ini masih aktif, banyak banget anak-anak kecil yang sedang bermain dibuat seperti seolah-olah kecelakaan. Jadi ada yang berdiri belum selesai naik dari tangganya tapi jatuh sampai akhirnya mengalami luka di bagian kepala. Ada yang lagi lari-larian kayak disenggol sampai akhirnya luka di bagian lutut. Dan itu ulah sosok anak-anak kecil ini, Kak Frisly. Iya, dan yang paling kuat sosok ini si Fasya. Yang sekarang dia perlahan seperti menarik pelan-pelan dan mencoba untuk memegang boneka ini. Ada berapa banyak itu? Kenapa kakak nanya kayak gitu? Kakak ngelihat bayangan di belakang situ? Iya. Ngeliat. Boleh dikasih tahu kak ke kita bayangan seperti apa yang kakak lihat? Sebenarnya tadi awalnya di sana tuh, di ujung sana tuh. Lorong itu? Iya, di lorong itu. Terus tiba-tiba dia ada di sini. Ngedekat? Dia bilang dia mau ikut ke sini tapi harus jemput salah satu temannya yang di sana. Di mana tuh, Frisly? Kayaknya tadi kalian ngedenger berisiknya di arah mana? Dari situ. Sebelah sini. Aduh, bismillah ya Allah. Beneran nggak apa-apa ya. Hati-hati, Kak Frisly. Nggak apa-apa nih, Frisly. Anak kecilnya lagi ketawa. Kenceng banget. Dan dia juga ngasih gambaran. Dulu tuh banyak banget anak kecil yang kalau sama keluarganya itu disuapin. Hah? Sambil main sambil disuapin tuh di sini. Tapi ketika orang tuanya lengah, anak kecilnya itu dibikin jatuh. Bener-bener kayak terguling sampai jatuh ke bawah sini, Fasya. Tapi untuk alasannya sendiri nih, Kak Frisly, kenapa sosok anak-anak ini tuh sampai mencelakai itu apa gitu tujuan mereka? Emang mereka sampai segitunya kah atau ada tujuan dan maksud lain? Tujuannya karena sebenarnya gimana pun itu sebelum tempat ini dibangun menjadi tempat wisata, udah penuh sama mereka. Karena sebenarnya danau yang di depan itu kan adalah danau buatan yang diperluas lagi. Dan itu juga mendatangkan keberadaan mereka. Jadi kalau dibilang tempat ini dibuang atau tempat pembuangan jin, itu emang benar, Fasya. Itu emang benar. Bahkan barang-barang klinik pun kalau ada yang punya ngerasa barang itu kurang baik, itu sering dilempar buang gitu aja ke arah danau. Karena sebenarnya danau yang di depan itu kan adalah danau buatan yang diperluas lagi. Dan itu juga mendatangkan keberadaan mereka. Jadi kalau dibilang tempat ini dibuang atau tempat pembuangan jin, itu emang benar, Fasya. Itu emang benar. Bahkan barang-barang klinik pun kalau ada yang punya ngerasa barang itu kurang baik, itu sering dilempar buang gitu aja ke arah danau. Pembahasan kita selalu ke arah danau dan jujur di sini ngerasa panas banget gak? Iya. Sekarang panas banget. Panas banget? Panas banget. Karena anak kecilnya semua pada kumpul dan deket sama boneka yang Bisa di kali ini aku bawa. apa? Bisa komunikasi nggak sih, Frisly? Mereka tuh kayak makhluk yang innocent yang gak ada niatan apa-apa, hanya ingin bermain. Tapi permintaannya ini unik. Dia minta bonekanya ditinggalin di sini sampai nanti kita sudah menyelesaikan ini, baru mereka mau ikut. Kita coba komunikasi dulu yuk ke arah sana, Ya udah. ke arah danau. Yaudah yuk. Kakak masih aman? Aman, aman, aman. Iya, Kak Uci aman. Aman, aman.
Cuma agak berat dikit ini di kepala. Kami pun melanjutkan penelusuran ke area lainnya yaitu danau. Namun belum sampai ke area yang dituju, tiba-tiba Frisly merasakan ada energi gaib yang menghalanginya. Iya, dari tadi memang mereka terus-terusan mengarah ke sana. Aku juga nggak tahu sih, tapi tanah antara batasan sana dan juga sini tuh beda banget, Fasya. Dan ini bambu, 2 bambu yang ada di sini seolah-olah seperti gerbang goib. Jadi ketika kita ngelewatin sini, jangan kaget kalau kakak ngerasa pusing atau enak. Dan kamu juga gitu, Fasya. Kita mau ke bawah. Iya. Emang nggak apa-apa nih? Nggak, cuma aku bingung kok kayaknya dari tadi tuh penjelasan Kak Frisly setiap wilayah atau tanah di sini tuh Dia kayak banyak ada batas-batasnya batasan-batasannya ya. ya. Teritorial yang terbagi. Biar aku dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu ada yang lewat apa Iya, ya? iya. Iya, aku lihat Semuanya ada yang lihat nggak? Persis banget di tengah itu, Hah? di atas air. Sekarang ada sosok yang cantik banget, bener-bener cantik banget. Memakai selendang yang dia Warna apa? selempangkan berwarna kuning, emas, terang banget. Cuma jujur pas tadi di sini aku ngerasa enak banget. Aku ngerasa kayak bagian perutku kayak nggak utuh. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, dan sekarang Kak Uci, aku mau ngasih tahu Kak Uci kalau ini adalah salah satu bentuk komunikasi Kak Frisly. Oh gitu ya. Ya, terhadap mungkin sosok yang emang tadi Kak Frisly sempat lihat. Yang tadi aku tembangin itu kayak yang tadi aku juga denger pas kita lagi di area bermain. Ada suara kayak alunan kecil yang sebenarnya keluar dari makhluk ini, dan aku yakin kalau sosok ini merupakan sosok siluman. Dan sosok di belakang itu sekarang kayak terbang dekat ke arah kita, tapi tidak dengan tujuan yang buruk. Sosok ini ketika dia berubah wujud menjadi hewan, dia tuh menjadi ikan yang sangat besar, yang kalau dilihat sama orang-orang yang mancing, itu kelihatan paling cuma seperti ujung buntutnya aja, Fasya. Kenapa dia suka nunjukin ke para pemancing dan bahkan mungkin bisa aku bilang mengganggu Kak Frisly. Kenapa? Karena dia senang semakin banyak orang yang tahu dan melihat keberadaannya, dia yakin bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang semakin angker. Tapi kamu tahu tidak tentang keberadaan sosok perempuan memakai baju merah? Jujur Fasya, kalau kamu nanya di sini siapa yang paling kuat sejauh ini dari tadi kita nemuin sosok-sosok perempuan siluman ini, aku bisa bilang dia sosok yang paling kuat. Tapi tadi aku tanyain dia tahu nggak tentang keberadaan sosok perempuan berbaju merah. Dia hanya mengarahkan jarinya, lalu pendulumku bergerak ke arah sana. Mau ke sana? Yuk. Mendapatkan arah dari pendulum mengenai sosok lainnya, Frisly pun mengajak kami untuk menuju area sebuah rumah. Arah sini Fasya. Di jendela ada yang ngawasin kita. Assalamualaikum. Woi, Is. sumpah ini serem Pasti ini banget. kita yakin masuk ke dalam nih. Gak apa-apa yuk. Aduh, kenapa Kak? Allah Akbar, Sumpah itu bunyi. Itu bunyi pintunya, sumpah. Allah bunyi. Apa-apa yuk. Sumpah. Kenapa ya? Itu kayak kedorong gak sih pintunya? Kayak mentok Kayak sama digini. tembok Iya, gitu iya, lah. iya. Udah ada yang nunjukin kita. Yuk, Duluan deh. Adek. Assalamualaikum.
Ini sekarang persis di samping aku Kalau boleh tahu sosok apa ya? ada sosok laki-laki berumur dan memang mempunyai kumis tebal, turun kumisnya. Terus juga laki-laki ini kebiasaannya hanya memantau setiap aktivitas, pergerakan, bahkan apapun yang berkaitan dengan wilayah ini. Karena kalau ditarik mundur Fasya, dari pas tadi kita jalan, yang pas tadi kalian berdua nggak berani untuk masuk, mundur, mau maju, mundur lagi. Ini tuh kayak area semacam jalur yang dipakai dan pernah digunakan untuk semacam patilasan. Dan di bawah sini, ini kalau dirasain, sini Fasya dan Kauci. Ini nggak apa-apa. Coba diinjek Fasya. Kayak ngangkat gitu. Mengembung gitu. Karena di bawah tanah ini, aku dapat gambaran yang jelas banget kalau seperti ada gundukan batu yang emang dijaga sama si sosok laki-laki ini. Tapi sosok ini kalau dibilang negatif, bukannya negatif, tapi kalaupun sepenuhnya dibilang positif, tidak bisa kita bilang positif. Oke, tapi sebelumnya Kak Frisly, aku mau nanya, sosok laki-laki ini tuh siapa ya? Seperti semacam penasehat. Tapi kalau ngomongin sosok perempuan itu, gak nyaman banget ya Kak. Beda banget sama si sosok laki-laki. Ini di ruangan ini Sebelum bentar. pengang kopengnya. Itu kenapa tuh? Karena Kak Uci yang menyebutkan, coba tolong tanyain Frisly tentang sosok yang baju merah. Dan saat ini sosoknya benar-benar persis berdiri di depan sini. Kak Uci mau coba ngerasain energinya ke sini? Silakan Kak Uci. Udah kan? Tapi emang jujur ini pengap banget sih di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku paling cuma minta kakak bentangin tangan aja Di mana? di tengah-tengah sini, tapi ada aku di samping kakak. Ya udah kamu duluan. Aku di sini, aku pegangin kakak sebelah sini. Kakak cuma masukin tangannya aja. Tapi jangan deh. Tapi Aku aman boleh ya ini. minjem. Yaudah. Aman. Kakak bisa pakai ini sebentar di sebelah sini. Aku minta kakak untuk bentangin tangan. Sini. Iya, sebentar. Kakak boleh merem? Kakak boleh gerakin tangan kemanapun yang kakak mau dan kakak boleh kasih tahu perbedaannya apa. Udah Kak. Kasih tahu ke kita Kak. Barusan sih belum semuanya ya. Tapi yang pasti berat banget, kayak aku tuh kayak ditarik. Kayak dia malah Iya, narik iya. tangan kencang untuk turun ke Iya. bawah. Dan tadi juga pendulumku mengarah ke arah lurus. Aku nggak tahu ya ada apa Fasya, tapi lagi-lagi sosok perempuan ini bilang kalau kakak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Cuman tadi belum sampai dalam sih ya, baru dikit aja. Tapi ini tangan aku masih kayak Kaku berat. ya? Coba kita sekalian pindah dari tempat ini yuk. boleh. Sekalian sebentar yuk. Mendapatkan petunjuk, Frisly mengajak kami untuk menuju tempat yang diarahkan pendulum. Ini dia. Apa Kak Frisly? Sini. Aduh, ini serem banget sih. Ada apa Kak Frisly?
ini ada cewek baju merah yang kita cari. Tapi kayaknya bukan baju merah yang kayak di bayangan aku dan bayangan kamu sih, Kak. Enggak, bajunya putih sih. Tapi penuh sama darah. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Hei, kamu jangan pindah. Tujuan kita baik. Dari tadi Kak Uci juga ngajak kamu untuk bicara. Ada apa? Oke, udah. Oke tim, boleh tolong matiin lampu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Wah, takut banget ih. Sumpah ini ada Ada yang geser ya? wah gila sih. Ini nih. Lalu ini gimana dong, tolongin. Halo. Aku juga takut Kak Uci. Ya Allah, gimana nih? Halo. Aku nyalain lagi. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bisa komunikasi. Bisa komunikasi? Boleh tahu ini dengan siapa? Adinda kenapa? Gimana? Bagian mana yang sakit Adinda? Kamu kenapa? Kamu ceritain kamu kenapa? Kulitnya lepas. Mama sama papa lihat aku takut. Iya, kamu kenapa? Kamu ceritain kamu kenapa bisa sampai kayak gini? Ditabrak. Kamu tahu siapa yang tabrak kamu? Oh, tabrak lari. Maaf, tapi kamu ditabrak di mana emangnya? Mau minta tolong? Mau diapain? Temenin katanya. Pasya, gimana? Oh, udah. Tim. Boleh nyalain lampu Kak Frisly? Tim, tolong nyalain lampu. Mau minum Kak Frisly? Minta tisu dong, Tim. Tisu sama air. Aku ngerasa kayak yang pertama tadi dia tuh kan ngedekat. Dia ada di sana, Kakak juga lihat kan, Iya, kayak iya. ada rambut. Iya. Cuma rambut aja, Fasya. Ngedekat. Dan pada saat tadi dia komunikasi ke dalam tubuh aku, justru bener-bener jelas aku dapat gambaran kecelakaannya tuh cepet banget, Fasya. Cepet banget, bener-bener cepet. Ditabrak dengan mobil truk. Dan alasan kenapa dia juga memilih tempat ini karena kan di sebelah tuh, tapi seperti bukan base camp sih, tapi kayak seperti tempat-tempat yang banyak banget sama mobil truk. Dia tuh berharap kalau pelaku itu masih bisa ketangkep, masih bisa apa ya, kayak bahkan mengantarkan dia ke keluarganya dengan cara yang baik, karena dia ngerasa setelah mayatnya dilihat oleh keluarganya, dia bener-bener kayak ngerasa keluarganya hancur banget. Semuanya takut sama dia. Karena emang, maaf, kondisi sini itu hancur banget. Makanya kayak yang tadi Kakak bilang, Fris, aku nggak bisa lihat bentuk mukanya kayak apa. Karena memang kayak ya udah cuman rambut aja. Iya, rambut yang turun karena dan tuh lepas. Aku sih yakin, Kak, kalau tadi itu dia tuh ngasih gambaran, Fasya, kayak kenapa dia selalu mengajak atau membuat orang melihat dia
karena dia ngerasa kesepian. Nanti kita sebelum keluar dari tempat ini juga kita berdoa, karena emang kecelakaannya memang terjadi di Jalanan depan sini. iya benar-benar dekat dengan wilayah ini gitu. Sebelumnya kita mungkin doa dulu. Yuk doa dulu. Amin ya. Ya, yuk kita keluar dari tempat ini yuk. Fasya, Ya. kamu tadi bilang ngerasa gak nyaman banget di tempat itu. Hah? Karena kayaknya kita ketemu sama yang jauh lebih luar biasa. Hah? Persis di belakang ini, Fasya, berdiri di atas tiang merah tengah itu, yang jaring-jaring, ada sosok yang seperti gorila bentuknya, dengan tangan yang sangat besar, berbulu hitam besar banget, tapi mempunyai tanduk atau seperti Devil. tanduk yang seperti kerbau. Jadi ini gede banget sih Fasya, bener-bener besar banget. Darah. Dia bilang yang membuat dia semakin kuat adalah darah. Orang-orang yang sering mengalami kecelakaan di depan rata-rata adalah orang-orang yang belum menikah. Jadi ini gede banget sih Fasya, bener-bener besar banget. Darah. Dia bilang yang membuat dia semakin kuat adalah darah. Orang-orang yang sering mengalami kecelakaan di depan rata-rata adalah orang-orang yang belum menikah. Jadi setelah ini menjadi tempat wahana, Hah? tempat ini tuh kayak maaf ya, tapi orang tuh nggak ngerasa nyaman kalau misalnya naik di wahana ini. Di wahana ini. Iya, ini Persis ya. kan flying fox untuk anak kecil ya Iya, iya. sebenarnya. Terus sekarang dia lagi ngapain Kak Frisly? Masih ngeliatin dan hanya mengeracau, mengeluarkan kata-kata darah, korban, perayaan. Maksudnya? Biasanya sebelum acara besar atau adanya hari raya besar, percaya tidak percaya seringkali terjadi kecelakaan di area depan. Gini aja deh Tim, ada bawa bunga nggak ya, bunga kayak buat kita taruh di makam itu, bunga apapun. Tim, tolong cari bunga dong Tim. Ada ya, kalau misalnya ada aku minta, dan aku mungkin bisa mewakilkan dari kejadian-kejadian yang terjadi di depan. Aku akan coba negosiasi untuk makhluk ini tuh nggak ikut campur lagi Ya, dalam nggak hal itu. melakukan hal-hal yang sampai Iya, benar-benar. bisa bilang fatal banget ya, merenggut nyawa ya, itu gokil sih. Cari dulu. Udah? Ya. Nggak apa-apa kakak tetap di sini. Kakak juga nggak usah nengok, nggak Iya, iya. apa-apa. Fasya boleh temenin aku. Ya, Assalamualaikum, pelan-pelan ya. permisi. Assalamualaikum. Apapun yang terjadi di tempat ini itu berdasarkan kuasanya. Dan apapun yang kamu alamin, walaupun tempat kamu sudah tidak ada di sini, saya harap kamu bisa berdamai dengan keadaan. Gak apa-apa. Wow. Sekarang dia kayak ngeluarin suara yang cuma mengap, teriak. Dan suaranya itu kayak suara parau gitu, Fasya. Jadi suara, kakak tahu kan suara kayak Iya, iya. terputus-putus. Ya udah, Kak Frisly udah selesai. Kayaknya kita pindah juga ya dari tempat ini ya. Iya. Lanjut ngobrolnya. Yuk, Kak Uci, Kak Frisly. Nah, sekarang kita jemput lagi.
Oh, masih aman di Tapi sini. berubah banget kan? Iya ya, sekarang Jauh lebih aman. lebih adem gitu ya. Iya. Bener Lebih kan? adem, lebih adem. Iya kan? Adem banget. Karena sekarang kayaknya Marsha udah ngajak main si anak-anak kecil itu. Oh, Oke, tapi Kak Frisly, aku punya satu pertanyaan terakhir. Karena kan ini terkenal dengan wisata rumah pohon. Sedangkan dari tadi tuh kita penelusuran nggak ngelihat sama sekali ada rumah nah pohon. iya loh. bener banget ya. Itu Aneh ya. Sebenarnya sih kalau ditarik mundur, karena emang di belakang itu, di belakang sana yang bagian samping rumah tadi dekat Flying Fox belakang sana, itu sempat ada seperti area bermain yang rumah berada di atas pohon. Yang memang sekarang sudah tidak ada lagi gitu Fasya. Tapi mungkin untuk orang-orang di luar sana banyak yang menafsirkan bahwa rumah pohon itu merupakan rumah bagi para makhluk astral yang berada di atas pohon. Dan itu juga muncul spekulasi seperti itu karena banyaknya orang yang merasa melihat penampakan yang kayak berpindah antara pohon satu dengan pohon lainnya. Dan rata-rata kayaknya pada duduk di situ ya. Iya, Di jadi atas. kayak pada nguasain. Tapi itu mungkin muncul spekulasi setelah memang tempat ini sudah tidak Kosong menjadi tempat ya. wisata lagi. Oke, berarti aku udah dapat kesimpulan dari penelusuran malam hari ini. Karena emang tadi bapak yang nganter kita kan bilang kalau dia seperti diganggu pada saat memancing ya, perahunya itu kayak goyang-goyang. Iya. Dan ternyata kita udah dapat jawabannya bahwasanya itu emang ada sosok yang menggoyangkan. Oke, kalau gitu Kak Frisly apakah punya tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Kalau tempat rekomendasi aku yakin di bagian bangunan rumah itu jadi tempat yang pas untuk sahabat uji berani ngerasa frekuensi yang beda kayak yang tadi dialamin sama Kak Uci. Iya, iya. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Yuk, Kak Frisly, Kak Uci. Badannya, op. Minta tangannya. Pegang. Kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini dan misi kalian berdua adalah untuk merasakan, menceritakan, serta bertukar di tempat yang sudah ditentukan ya. Sebelumnya saya juga mau minta tolong untuk kalian berdua jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan. Dan untuk terakhir saya mau nanya, apakah kalian yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, sebelumnya sudah ada lonceng di ruang tengah. Jika kalian tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Baik, tim, matikan lampunya. Kak Uci, Kak Frisly, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya. Bayangan. Kesha, Abang, ya. Kesha di mana? di dapur bang. Di mananya? Abang, Ya. Halo, halo Ipan. bang, Ya, ada apa bang? ada yang nempong. Hei, Ah, bang, siapa tuh? nggak tahu. Ada suara-suara bang. Bang, Ya, ada apa bang? ada yang nempong. Hei, Ah, bang, siapa tuh? nggak tahu. Ada suara-suara bang. Abang, Ya, ada Kesha. suara. Abang, ada suara. Takut. Apaan tuh? Hei, Apaan tuh? hei, Apaan tuh? hei. Jangan usil dong. Ada yang nempong. Jangan usil ya. Kesha, ada suara nangis, Kesha. Ada suara yang nangis, Bang. Hei, Oh, hei. jangan. Ada pala, ada pala. Ada kepala. Ada pala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abang, Kesha, di jendela ada pala. abang. Kesha mau pindah. Permisi. Ini. Jangan ganggu aku ya.
Astagfirullahaladzim. Permisi. Jangan ganggu aku. Jangan usil. Allah. Hei, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Abang. Kesa, sini. Kesa di sini pindah. Nggak mau. Jangan usil, jangan usil. Nggak mau. Ada suara apa itu, abang? Abang itu tangan nggak sih, abang? Abang itu tangan nggak sih, abang? Abang, abang ininya jatuh. Ibu, abang. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Suara. Astagfirullahaladzim. Please. Ibu. 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 Dan kayaknya emang udah cukup karena gangguannya juga udah banyak banget. Kita jemput sekarang aja ya. Yuk. Jangan usil, jangan usil. Jangan usil. Aku datang ke sini baik-baik. Ada suara, abang. Astagfirullahaladzim. Nggak mau. Hei. Mau pulang. Hei. Jangan usil, Atui. Jangan usil. Jangan usil. Ibu. Jangan Kesa. usil. Jangan usil. Permisi. Alhamdulillah. Hei. Oke, tadi kalian berdua katanya ngelihat bayangan, itu bayangan apa dan ngelihat di mana emang? Tadi aku sempet lihat kayak di situ deh. Di situ. Di sini. No, Di sini, kayak di kepala sini nih, gitu. Sini sama dia. Di luar apa di dalam? Di luar. Terus ada kayak tangan. Tangan kayak menggelantung gitu aja. Di bagian jendela kayak udah menggelantung gitu aja. Oke, kalau gitu mungkin dinetralin sambil jalan keluar aja ya, refreshing. Yuk, bentar Pak. Sorry Pak. Oke, usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini, karena memang ternyata isu masyarakat sekitar soal banyaknya gangguan di tempat ini itu benar adanya ya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.